Gak mampu, gak asik bos. Jadi kasihan gitu loh, kayak orang yang ditinggal orang tua di saat dia masih hidup, pas dia udah lahir tiba-tiba orang tua amit-amit dia udah nggak ada gitu kan. Terus teman-teman seangkatannya yang bila ini ngatain orang tuanya yang udah nggak ada tuh sangat, bagi gue itu dark joke banget. Maksud gue lelucon yang nggak perlu lu apa itu, jadi kayak oke lah menurut kalau dia nggak sakit hati sih enak. Menurut lu itu lucon gitu, cuman bagi dia tuh sangat, ini deep banget gitu. Aduh, kayak gitu. Jangan sampai bullying itu ada. Ya. Bullying itu nggak sehat. Kalau sehat? Kalau sehat, bully fit. Apa? Iya, bully yang fit. bullying itu nggak sehat. Kalau yang sehat tuh bully fit. Bully fit apa? Iya, bully yang lagi fit. Itu yang sehat, Jon. Jadi waktu turun air ke kota kita sama-sama ya? Enggak sih, kita beda. karena gua tinggalnya di Bogor. Iya. Bapak Anda di Jambi. Iya, bapak Anda bapak saya juga. Bapak Anda bapak saya juga. Nah, udah. Terus gimana dong Udah nggak asik Gimana lagi terus? Udah. Apa tadi? Cinta pacar ya? Oh, wartel. Ya udah, wartel kan udah dijelasin tuh kayak gimana sih zaman dulu lagi ya. Zaman abang. Nah, iya. Terus iya, zaman gue kayak gitu, pakai SMS tuh masih CH4YENX sayang. Dari S471214. Itu kan nama Anda. ON3 Satriawan. Satria One. Kalau gitu kan keren banget di zaman abang tuh. Kayak itu tuh keren banget gitu loh. Tapi yang salah kan bilang alay Mas ya. Iya, cuman lu pasti juga nanti ngerasain di zaman lu itu sekarang tuh alay juga kayak gitu loh. Dulu mungkin tuh zaman dulu tuh keren gitu loh. Soalnya kayak anak-anaknya nggak cuman itu aja, semua orang rata-rata kayak gitu. Dan sekarang mungkin di zaman lu sekarang ada yang kayak gitu, cuman di kemudian hari cuman nggak kayak gitu ya. Cuman di kemudian hari ngerasa kayak ini kayak kurang sih, maksudnya kemarin-kemarin tuh gue tuh kurang sih gitu. Nah sekarang ya kayak gitu, zaman gue kayak gitu keren gitu, rambut spike dibilang funky. Apalagi emo ya? Emo apa? Saya nggak tahu. Kan zaman abang. Enggak, saya udah mulai melupakan masa-masa itu. Iya. Rambut saya lurus ke depan, terapang. Poni saya lurus ke bawah. Jadi kayak kalau saya diajar soal matematika kayaknya saya pintar itu. Iya. Soal rumus segitiga. Iya. Pitagoras. Sudutnya satu ke atas, satu ke bawah. 90 derajat. Nah, benar itu. Jadi waktu pacaran. Kembali ke topik pacaran ya. Pacaran. Oke. Itu misalnya kan lu cuma motor ya? Kamu haus nggak? Enggak. Minum kopi dulu. Jacob kopi 5 kali loh. Berarti modal dulu cuma motor doang ya? Gua sangat berterima kasih sih sebenarnya kepada bapak kita karena apa? Gua satu pelajaran. Jadi mungkin untuk lu nih sekarang kan, kalau lu kan kayak udah dikasih kendaraan gitu, kayak roda 4 gitu. Kalau rodanya 2 itu motor. Kalau 3 tuh bentor. Enggak juga. Kan ada motor yang rodanya 3. Iya kan? Anda tuh mainnya di Jambi sih. Coba Anda mainnya keluar kota gitu. Iya. Anda mainnya terlalu sempit. Enggak. Iya. Kalau sempit tuh enak. Enggak. Jadi buat thank you banget buat Bapak Aing, bapaknya saya juga. Jadi gini, gua tuh cuman dia nggak nunjukin dong sisi ini bakal jadi kayak gini, ini nggak boleh gitu. Cuman dia nggak nutupin gitu. Cuman kayak gue terus ngelawan gitu, kayak cuci motor kayak gitu. Cuci motor, lu nggak pantas jadi anak gue, lu pantasnya jadi anak DPR. Iya. Nah, mati gue kalau sama-sama apa ngomong gitu ya? Gue bilang, ya kenapa nggak lu jadi DPR aja? Kenapa nggak lu jadi DPR? Gitu. Biar gue ngerasain gitu. Cuman ya nggak apa-apa, karena gue punya prinsip. Kita lahir dari siapa aja kita harus bersyukur. Nah, cuman kita harus harus lebih dari beliau. Nah, itu prinsip hidup gua. Kalau lu kan nggak punya prinsip, ya memang. Kalau lu aja udahlah, let it flow aja hidup.
Edit flow. Dan juga bapak, kita sering maupun bapak orang yang pemarah kan? Enggak sih, bapak baik. Iya. Bapak sangat menyayangi anak-anaknya. Sama lu doang. Kecintaan. Iya. Kenapa? Kalau bapak nonton. Enggak, jangan sih. Enggak, gue nggak mau minta maaf karena gue ngerasa gue nggak ada salah. Karena jarak gue sama jarak bapak sekarang tuh udah terpisah pulau dan kita jarang kontak-kontakan. Gue ngerasa beberapa tahun kemarin gue pas lebaran gue selalu minta maaf. Nah sekarang gue ngerasa nggak punya salah sih sama bapak. Terserah. Nah jadi kayak gue ngerasa tuh gue sangat menyayangi bapak, bukan nggak ada salah. Gue salah gue nggak tahu lah ya, namanya manusia ya. Iya. Pintunya kesalahan dalam ya. Kalau pintu masuk, Passwordnya apa dulu? kopi apa lagi? Enaknya di luar. Apalagi di dalam. Iya. Tutup. Itu tuh cocok banget kan kita untuk menyambut untuk itu ya ngasih podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya kalau ya nggak kalau nggak diciduk aja. Jadi enggak musik kan? Nah gitu dong. Nah jadi kayak bapak tuh ngajarin gue gini dong. Gue dikasih dulu tuh disuruh kelas 1 SMA tuh disuruh beli motor ke suatu dealer gitu, sebut aja Honda. Aduh, sebut lagi Honda. Apalagi ini masuk podcast Honda. Apalagi ini ya Surya Sentosa Primatama. Waduh, dijelaskan lagi oleh bapak. Sepertinya bapak sangat haus akan sponsor yang di Simpati kasih pin ya. Waduh. Yang dealernya sebelah dia. Yang dealernya yang rame. Iya. Yang di Simpang. Ya, yang penjualannya sangat banyak di kota Jambi. Pasti. Penjilat Surya Sentosa Primatama silakan sponsor kami. Mana tahu. Ya. Kita dikasih pin. Masa kita baru kita boleh sih briefing dulu, maksudnya nanti bakal gimana ya, gitu kan. fee-nya berapa? Saya melihat iklan CT125 itu sangat keren sepeda motornya. Apalagi PCX hybrid. Waduh, enak banget dibawa. Kita pernah coba ya? Kita punya. Iya. Kita punya. Ada apa lagi? Honda paling lama kita? Vario. Enaknya semakin di belakang. Enggak, di depan dong. One heart, satu hati. Terus apa ya? Terus kita punya Astrea Mega Pro kita ada 2. Jadi dengan tipe yang sama, platnya beda. Satu 2006, satu 2008. Jadi kita punya 2. Tuh, belinya di mana? Surya Sentosa Primatama. Surya Sentosa Primatama. Silakan. Di dealer Honda Kota Jambi. Rajanya Honda. Jadi aduh, ini terlalu banyak sponsor di episode pertama. Sekarang sih episode pertama ini maunya kami semalam. Maunya bebas pertama kan. Rupanya kali kayak kita beda generasi harus ngomongin. Kayaknya kita udah mulai kehilangan arah dalam menceritakan podcast pertama ini. Terus tadi gue belum selesai goblok masalah Jacob Coffee. Sponsor lagi silakan. Ada tidak rugi kalau sponsor. Benar. Tidak akan, kami akan selalu 5 menit. Setelah 5 menit sponsor. Setelah 5 menit sponsor. Udah. Jadi gini, kayak bapak tuh ngasih motor, pilih aja ke dealer gitu kan. Itu udah dong. Motor apa? Gua cari Mega Pro itu yang waktu motor pertama Mega Pro 2006 ya. Terus pas hari pertama sekolah disuruh pakai apa? Astrea. Astrea Cedito. Kayak ngerasa aduh, kayak ini ngapain kemarin beli Mega Pro kalau gue dikasih Astrea. Cuman gue nggak apa-apa, yang penting duit jajan terus. Nah kalau nggak ada duit jajan itu sangat berbahaya. Bisa miskin ya. Cuman enaknya apa? Duit jajan gue tuh berapa? Karena gue ambil di koperasi terus. Nah koperasi terus, tinggal ambil. Information, kita sekolah di tempat ibu kita ya. Enggak, ibu Anda. Iya, ibu dia nggak punya ibu kan. Bahaya. Anda bahaya. Ibu dia bilang dia tidak punya ibu lagi. Kan Anda. Enggak, saya punya. Ibu saya namanya Ibu Fetmirwati. Kok sama? SPD. ABCDE. ABCDE. Waduh, ibu kita karena yang sangat
baik hati dan sangat suka memberi kepada anak-anaknya. Ibu beri kita uang. Minta Karena uang. episode kedua ini sangat membutuhkan Uang untuk masuk ini ya, untuk nyogok lewat BR. dan ibu kita akan selalu bilang kalau ibu memberi uang kepada kita. Oh enggak. Nah, aduh. Anda beda. Anda bukan keluarga saya. Jadi oke lah. Jadi kayak kayak bapak, yaudah bawa aja itu motor gitu. Kita balik ke topik SPA tadi ya. Kayak bawa aja itu motor. Ya udah kayak yang penting duit jajan gua lancar gitu kan. Terus, gue pernah ketemu mantan gua tuh. Suatu momen gua ketemuan, nggak mantan sih sebenarnya, kayak Gebetan. nggak juga gebetan, kayak baru kenal lah gitu. Gua dekat, sebut saja namanya Tit. Iya. Tit. Buat yang mau rasa siapa deh. Jadi gini, jadi kan kayak kita ketemuan di mana gitu kan. Terus dia bilang, ya udah, aku di sini, kamu di mana? Aku di sini. Serius, kamu goblok? di sana. Jadi kayak dia, ya udah, gue yang di parkiran sini pakai Astrea. Jadi kayak pertama tuh kayak excited banget ketemu gue, cuman yang langsung kedua langsung pas ketemu langsung kurang gitu, maksudnya aduh. Maaf nih. Jadi gini dong, terus kayak dia ngajarin terus, dia kayak bete gitu mukanya ya. Itu bete perihal motor. Iya, kayaknya menurut gua ya. Menurut gua, terus juga gua aja. Padahal gua traktir dulu tuh, waktu gua traktir makan, gua traktir nonton, rekeningnya gua tambahin, aduh kayak gadun gua. Apa juga? Gua kejebak. Nah, Ada yang ngomong. gua kasih makan nonton, cuman bete gitu. Iya. Cuman suatu ketika gua dikasih pinjam mobil sama dia. bapak. Oh, bapak. Dan dia minta apa coba? Dia minta traktir pulang minta antar pulang. Dan pas pertama itu dia bete banget pas gua pakai Astrea. Pakai mobil. Pas pakai mobil dia berubah. Dan gua bilang aja gua nggak bisa lah kayak gitu loh, gua nggak bisa karena gua mau having fun with my friend. Yes, I know. You know what? I know you, brother. Ya. Jadi kayak gitulah, kayak maksudnya, oh bener juga sih bapak ngasih motor ini buat uji berapa sayapnya, ya biar nggak mandang lah. Padahal kan duit gua tuh sangat banyak ya. Walaupun ada dulu miskin ya. Enggak, walaupun gua pakai Astrea, gua sangat kepribadian yang sangat tinggi. Jadi kayak duit tuh kalau ada cuma 10.000 di kantong tuh kayak, ya Allah kayak gitu. Sampai sekarang. Enggak, sekarang ada sih lebih. Cuman mau minta kerja goblok. Kita kan sekarang, kita kan cuma rakyat biasa, jadi kita harus kerja. Iya. Nah, kata Pak Jokowi apa? Kerja. Iya. Kata bapak kamu apa? Nongkrong. Waduh, bapak Anda hebat. Jadi gitu dong. Jadi kayak bapak ngajarin tuh, cuman nggak pakai bilang, udah jangan cari cewek matre gini, Iya. jangan gaya-gayaan gitu. Enggak, dia belajar tuh dari segi jangan kayak gini, udah kayak gini aja dulu. Cuman kayak gue merasa gue siap kok hidup biasa-biasa aja gitu loh. Soalnya apa sih yang mau dibawa mati gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak rasa Berarti Astrea itu memang diuji betapa sayangnya itu cewek sama gue. Betapa aku mencintaimu. Nah, jadi kayak gitu. Pakai. Nah, jadi bapak ngajarin kayak gitu. Jadi kayak gua, waduh, keren banget bapak gitu. Jadi sekarang sangat Kenapa kita berbeda? Iya, Anda Enggak, abang ketika abang saya besar, bapak Anda juga sudah gajinya naik. Enggak kaya sih. Kaya itu seberapa Anda mensyukuri. Iya. Nah, kalau ada duit lebih itu berarti ya Kaya. emang lagi kaya. Memang lagi ada duit aja. Bukan kaya. Ibu Anda udah naik golongan, bapak Anda udah naik golongan. Jadi duitnya ada lebih-lebihnya dan satu anaknya udah nggak ditanggung gitu. Jadi Anda bisa merasakan enaknya punya orang tua yang naik golongan. Saya enggak. Jadi ya udah gitu. Iya, masa beda banget. Zaman abang kelas 1 SMA pakai motor. Iya, gaji. Jajan 5.000. Lu berapa? Gua dari 2 hari baru masuk SMA naik mobil. Enggak,
gaji apa jajan. Kan tinggal minta doang. Iya berapa dulu kalau gua kan SD 5.000. Enggak, SMA gembel. SMA gua 20.000. 25. Karena pulang-pulang pasti kayak ada makanan di depan kayak bakso apa gua beli. Gila ya, maksudnya zaman gua sama zaman Rio. Ya karena kan di sisi lain kan zaman dulu kan lebih murah. 5. Hah? Enggak, tempat pijat masih mahal. Pijat itu maksudnya pijat refleksi. Iya, kayak yang digerak-gerakin gitu kakinya. Apa? Kakinya digerak-gerakin, diginiin. Iya. Tangannya digerak-gerakin, terus di bagian paha tuh kayak digeter-geterin gitu. Apa? Kak itu digeter-geterin. Pakai Alat penggeter. Kan ada ya kursi alat oh, penggetar. iya. Ya, elah. Yang ada merah-merah tuh ya. Emang ada ceweknya? Mana tahu. Ada. Enggak. Oh. Kirain ada. Kalau ada kan boleh kita menumpang mandi. Kalau ada Umur yang panjang kita boleh coba lagi ya. Pas dulu. Ya, udah. Aduh. Apa ya? Api. Waduh. Kenet. Iya. Ya. Jadi Menang yang kenet. apa? Ya menang kenet lah ketimbang api. Kalau api cuma membakar, kalau kenet lebih membakar. Waduh. Cukup jadi. Terima kasih. Jadi gitu dong. Kan zaman gue nih bang, kelas satu SMA pakai mobil. Oh iya, keren sih ente. Keren kan? Keren. Cuman saya punya mobil sendiri. Ente masih punya mobil dari orang tua. Ya, gimana pun. Itu jok saya kepada Anda. Tapi gimana pun syukurin bang. Kata The Massive itu, mobil Anda masih nyicil. enggak apa-apa. Saya bersyukur saya masih bisa dikasih tenaga buat mencicil itu. Bukannya riba, cuman rimba. Wah, Anda ada di Taman Safari. Rimba. Waduh. Jadi gini dong, masalah cinta-cinta tadi, oh iya. Pernah nggak abang dapat lebih toksik? Bukan dulu abang pernah cerita nih Betul. dengan hal yang sama. Ada satu cewek yang minta abang harus pakai mobil. Ada kan kalau ada sih waktu itu kayak kamu kan punya mobil, kamu kan motornya ada 2, kenapa pakai Astrea? Kata gue bilang apa? Karena itu semua titipan. Wah, saya nggak pernah. Anda sayang sama saya karena saya ganteng ini dan saya banyak uang atau karena motor? Kalau motor itu gampang saya ganti, tinggal membalikan telapak tangan. Jadi kayak gini, Bu minta. Membalikan telapak tangan. Ibu tinggal, Pak minta Pak minjem kunci mobil Pak, kayak gitu kan. Saya masih minjem ya. Kan gampang saya membalikan telapak tangan kan. Tinggal Pak minta Pak. Cuma kan enggak, gue nggak mau lah. Maksudnya itu kan punya bapak gitu, punya ibu gitu kan, dan saya harus berhati-hati karena apa? Kalau tidak, saya kena marah. Saya bisa tidur di luar, saya bisa kena strap. Dulu handphone saya waktu hilang kena hipnotis, saya kena strap seharian di depan jalan rumah. Kan itu dapat apa-nya? Ini tuh depan jalan rumah seharian. Tapi saya nggak pernah ya. Karena Anda pakai mobil. Cuman Anda motor Anda pernah hampir ditusuk gembel. Iya, gua pernah dibegal. Ya, dia pernah dibegal, terus gua pernah dibegal. Nah, jadi keren. Keluarga kita tuh keren. Keluarga kita keren. Kalau nggak ada kejadian tuh nggak asik. Amit-amit goblok. Mana tahu. Bapak lu nembak orang. Nembak burung. Iya, burung orang. Iya. Jadi ya gitu. Jadi kayak bagaimana tadi? Ini apa kendaraan? Iya. Abang dapat cewek yang ini. Iya, maksudnya gua santai aja lah. Nah, cumannya gua dapat mantan yang sangat perhatian banget sama gue. Jadi waktu gue bilang gue pakai Astrea, nggak apa-apa, ayo aja gitu, kita jalan gitu aja. Cuman ya itulah namanya cinta waktu zaman SMP SMA gitu. SMA sih kalau gue di situ tuh, gue kan SMP gue pakai naik angkot yang gue narik apa ya? Apa mobil Rangga? Porsche. Nah, Porsche warna hijau dan Bazooka dan Marzocchi itu mobil andalan saya, Bazooka Marzocchi yang kalau duduk di atas salonnya itu. Salon itu apa, Rido? Kalau di dalam salon itu adalah speaker. Kirain saya sarang clown. Oh, itu di mana kan? Handil. Anda tahu? Wah,
Ibu, dia tahu lagi, dan dia tahu lagi. Dan saya tidak tahu apa-apa, Bu. Saya tidak tahu apa-apa. Dia tahu apa-apa. Bisa dibilang gue lebih lama di Jambi nih. Oh iya. Lu udah lama di Bogor. Iya. Tapi kita beda. Nah, cuma nanti di Bogor saya tunjukin. Pom bensin maksudnya kayak sama ini ada perumahan ini sama mall-mall ini. Iya, yang ada tempat pijatnya. Apalagi yang karaoke yang ada PL-nya. Oh iya, wajar. Pelayan. Iya, PL itu pelayan yang bersih-bersih nanti. Pak, ini nambah 1 jam lagi nggak? Bisa. Aduh, lagi enak nih. Gitu. Wah. Ntar Mas lagi goyang. Waduh, enak dong. Pak, saya boleh bantu Bapak di dalam? Apa yang mau dibersihin gitu? Mau dilang? Apa nih? Mau dibantuin pegang? Oh ya, katanya teman. Tapi kok apa ini perut? Apa? Ini resletingnya. Apa? Waduh, dalam itu resletingnya tinggian. Enak nggak? Ada dingin? Oke, jadi gitu dong. Kayak gue. Tapi selama gue juga pernah sih mau dapat yang namanya cewek matre. Kan gue belum nanya ke lu, gembel. Iya. Jadi kayak waktu udah itu ya udah. Nah, lanjut. Bapak tadi cerita apa? Enggak. Kan abang pasti pernah nih dapat cewek matre juga pasti. Enggak sih, cewek gue alim rata-rata. Nah, mantan gue ya. Kalau gue juga pernah sih mau dapat cewek yang matre parah. Menurut lu gimana? Itu Siapa namanya? Boleh kita tahu di sini buat kita sebarkan? enggak boleh. Sebut saja siapa gitu. A, B, C, D. Kita sebutkan saja siapa. Tip. Wow, Tip. Anda sangat bajingan. Tip. Dia bisa dibilang ini kayak pernah deh gue jalan seminggu. Gue lagi punya uang kan. Wis, Anda kaya. Gue lagi punya uang. Pernah nih jalan seminggu itu bisa 3 kali. Seminggu 3 kali. Udah kayak minum obat. Enggak sih, kalau obat sehari sekali. 3 kali sekali. 3 kali sehari. Anda kayak minum Apa? komik. Oh, Dicampur ke cubu. Wah, campur obat. BCA. BNI kalau habis itu gua putusin bang karena alasan matre bang. Anda bilang itu ke mata. Tapi gua nggak bilang kalau dia matre, cuman dia harus tahu sendiri deh kenapa dia kayak gitu. Karena yang pertama dia pernah dia orangnya kerja, dia kerja. Jadi kan gua cuma punya ngurusin barber orang. Jadi waktu itu dia gajian tuh. Gue tanyain, bisa makan nih? Udah ayo. Tapi gue bilang lagi, sekali kamu dong yang bayar. Nggak mau gitu. Nggak mau, apa gunanya uang barber? Dia ngomong gitu. Wow, motherfucker. Mau dong uang barber banyak kayaknya. Oh, banyak apa? Terima kasih Axel Barbershop. Axel Barbershop, Anda keren. Iya, Terus ya udah besoknya gue putusin bang. Tanpa ada alasan gue putusin, ya udah lu tau sendiri deh. Lu putus sama gue tuh karena apa? Akhirnya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ngechat gue lagi. Ya udah gue tahu. Gue sange gitu. Waduh, Bapak walaupun Bapak putusin, aura Bapak sangat gede sampai dia bilang kayak gitu. Gimana ya, makanya punya panjang tuh enak. Dia punya Bapak sangat cepat. Apa? Motor. Bapak kan Bapak pakai PC ya? Yamaha juga. PC juga. Oh iya. Itu motor Bapak Dari beli di mana? dari duit saya. Belinya di mana? Itu kan SNK kan atas nama saya. Honda. Iya. Di mana? Sudah sini sentuh sama prima atau mantap. Jadi kalau menurut gua ya, dari kacamata gua yang sangat gua sayangi, jadi kayak apa namanya, dari matre itu Anda menilainya dari mana? Apa duit Anda yang sedikit atau dia yang harusnya sih kalau matre itu fluktuatif kontol. Jadi kayak apa kayak semua cewek itu pasti matre. Nah, benar. Karena gue suka poin itu. Dan gue juga merasa gue perlu ngebayarin cewek kalau gue. Karena kita sayang pertama. Enggak, karena gue sange. Wah, itu alfa. Enggak sih, maksudnya iya gue sayang sih. Ya mau gimana pun pasti kita bayarin ya. Cuman kalau ini udah minta berlebihan itu kan gue gak enak juga, mikir juga. Kedepannya kalau misalnya gue terus-terusan ya pasti gue yang miskin dia yang kaya. Enggak gitu, gembel. Ini dalam percintaan kayak gitu tuh lu mesti biasalah ngadepin yang kayak gitu. Iya, kayak pastinya gue kepikiran. Enggak, kalau gue harus bekerja keras lagi nih biar. Kalau gue nih versi gue ya, kalau ngadepin cewek matre
gua kita Tidur bareng. enggak. Bareng Gua ini. ngobrol berdua. Sayang, apa? Udah makan belum? Ya. Bukan ngapain? Sama siapa? Iya, udah mandi nggak? Iya. Udah dicuci belum? Apanya? Bajunya. Kirain dong. Udah wangi belum? Apanya? Bajunya. Udah ganti? Udah dibersihin? Belum. Apanya? Celana. Oh, celana. Sepatu juga. Jadi kayak gua tuh biasa ngobrol gitu, yang gimana nih? Takut terus gitu kan. Kalau ya kamu kan itu ya udah kalau kayak gitu. Cuman balik lagi kalau gua sayang sama dia tuh karena apa dulu? Karena gua cinta. Udah lagi rek-rekan nih. Iya, biasa baru ini aja nih. Mau megang siapa? Gue megang ini Valentino Rosa. Waduh. Nah, jadi kayak gitu dong. Jadi kayak gua ngobrol sama dia, ngobrol. Ya udah kalau misalnya gua traktir nggak apa-apa. Biasanya mantan gua juga sebagian ada kok yang traktir gua terus sampai gua ngerasa nggak enak gitu. Gue juga ada. Sampai gua ngerasa aduh gua Malah kita terbebani. sebagai cowok mikir, Emang ada cowok? ya enggak gitu ya. Ih, cowok. Gitu. Terus Jadi kayak dari situ gue belajar nih, ya udah nih ngapain, ya namanya cewek pasti matre. ya, kalau gua kayak gua bilang itu ya wajar aja sih matre apa enggaknya, cuma tergantung lu menilainya gimana. Yang penting jalanin aja. Kalau merasa itu pasangan lu udah jadi toksik atau kayak lu merasa terbebani, mendingan udahan. Karena apa? Karena kita tak sekedar merapikan. Exo baru Jadi ya itu dong. Jadi kayak yang penting nggak jadi toksik dari elunya gitu loh. Jadi kayak ini gue ngerasa sakit deh kalau kayak gini terus. Jujur-jujuran nih. Ah? Anda sebagai Dewa Cinta. Dewa Cinta. Kota Baru. Pada generasinya cabang regional Kebun Kopi. Cabang olahraga. Nah, Cabok. apa tuh? Mau dong dicabok? Sakit dong. Lucut dong. Wah, aduh sakit dong. Wow. Jadi gitu dong. Jadi kayak kalau udah jadi toksik, mendingan ngobrol. Walaupun pisah, gua alhamdulillahnya gua pisah sama mantan gue tuh dengan keadaan yang bagus. Gua cabut, dia udahan atau gua diputusin, gua tetap ngejaga yang namanya Teman baik. nggak boleh ngejelekin dia, gua nggak boleh ngatain dia. Menurut gua nih ya, nggak tahu deh, dia tuh mantan gua tuh kayak nilai gua gimana, cuman gua kayak ngerasa bukan gembel, kayak gua ngerasa tuh kayak gua tuh udahlah gitu, dengan putus kita juga nggak memutus tali silaturahmi gitu loh. Kalau lu butuh lagi gua siap gitu. Kalau lu butuh lagi gua siap. Iya, betul punya uang. Enggak, gua dulu nggak ada gembel. Siap mau ngebantu. Iya, maksudnya mau ngerjain PR. Kalau ada PR. Kalau ada sumur di ladang, Jangan lupa kita mandi bareng. kalau boleh. Ya, jadi gitu dong. Jadi kayak hal-hal masalah Nah, berarti nggak tahu kenapa bang, gue dari beberapa mantan gue tuh kayak gue pasti rata-rata putusnya dengan cara Anda ini fuckboy kayaknya kalau kata anak 2000-an. betul kan? Abang gue sendiri yang ngomong. Gue apa? Cuman Anda fuckboy yang kere. Nah, jadi gitu dong. Jadi kayak gue ngerasa punya mantan tuh ya harus baik-baikan, karena gue nggak mau ada omongan di depan di kemudian hari. Gue tuh nggak pengen, karena gue memulai itu dengan sayang. Ya, Dan gue mengakhiri itu dengan sayang. Tapi gue Baik sayang kayak gitu. Jadi kayak gue dapat akhir-akhir kayak gentleman banget, kayak disambut dengan sayang, baliknya selamat tinggal sayang. Kekasih gelapku. Gue juga akhir-akhir Iya. ini dapat cewek yang bisa dibilang kalau udah jadi mantan udah misalnya nggak ngekontekan lagi nih. Nah gini dong, kalau prinsip gua kalau udah jadi mantan gua nggak mau balikan. Gue nggak balikan, tapi kayak kontakan baik. Nah kalau gua kayak gitu, kayak gua pacaran nih, misalnya waktu-waktu nanti kita putus, gua bilangin kalau kita putus kita nggak bakal bisa balik lagi, kemungkinan besarnya kecil. Karena apa? Gue udah tahu Karena kita tak sekedar merapikan. Excel. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak gue
malas balikan kalau soalnya pasti itu aja sih yang bakal jadi pembahasan. jadi masalahnya misalnya kayak lu yang susah dibilangin gitu. Ntar ujung-ujungnya itu lagi balik ke situ lagi gitu loh. Gue juga selalu sama Bang Boni karena dia pernah pacaran nih. Paling lama berapa? Berapa tahun? 7 tahun. Gila. Cuman ya itu ya balik lagi gimana lu komitmen sih sama pasangan. Pasangan gue juga ada pacaran 3 tahun terus juga berarti pengalaman 3 hari juga ada. Gue aja sejam ada. Itu kayaknya one night stand. Oh enggak. Koperasi simpan pinjam. Wow. Yang simpan pinjam pulang. Boleh tahu nama siapa? Besok gue jalan dulu. Bener. Bener besok gue jalan dulu. Jadi gitu dong, kayak gitulah. Nah, mungkin kita udah kebanyakan ngobrol sih. Mungkin kita bisa masukin ke part 2 ya. Ya ini udah masuk part 2. Oh, ini part 2. Kayaknya kita masukin ke part 2 soalnya ini udah mau di terlalu panjang. Kalau part 3 gue enggak. Party. Episode. Oh, wah. Party mau dong. Corona. Privat party. Wah, gimana nih? Rumah. Social edition. Tahu. Wah, kita udah membongkar sesuatu yang belum disebutin. Kok kamu bisa tahu? Karena saya ada orang dalam. Kan gue ikut tuh. Hah? Gue ikut. Emang Anda jadi apa di situ? Sponsor. Wow, karena kita tak sekedar merapikan ini. Wah. Jadi gitu dong. Nah, tadi kan gue sempat ini Bang, buka pertanyaan di IG tentang podcast kita malam ini. Karena gue di situ buat kejepit. Jadi gue buka pertanyaan di IG. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan tentang apa saja di podcast abang saya, silakan tanya aja nih karena enggak, itu gue bisa nyangkut. Tolong. Jadi ini Tolong. namanya anak zaman dulu gini. Tolong gembel. Silakan tanya aja karena mau buat podcast random sama abang. Jadi lu buat apa story di IG lu random question. Iya. Di sini udah Q&A gitu ya. Ada berapa? 1534. Wadidaw. Itu sangat pecah sih. Tapi kita pilih cuma 4. Kita pilih 4. Iya. Kayaknya 4 cuma. Memang 4. Iya. Coba sebutkan rukun iman. Iman Anda percaya kepada siapa Anda ini? Anda kalau menanyakan seperti itu kan saya lupa. Anda percaya Pak? Surga dan neraka? Percaya? Anda tidak? Kalau saya percaya sih, takut saya juga. Iya, sama-sama takut Pak. Cuman kita ada 4 pertanyaan, ada 2 orang, ada 1 orang dengan 2 pertanyaan. jadi gue pernah nih cerita di sama Tegar kemarin kayak ada orang ngetik itu ya kayak apa kayak emang lu percaya surga sama neraka gitu kan? Gimana tuh? Bogor? Enggak, orang di memes lah gitu kan. Gue sih nggak percaya sama surga neraka. Terus ada yang kayak dia kayak chattingan kayak gitu. Jadi ya semoga yang ngomong barusan masuk apa kan ya? Doanya yang ngomong tadi doanya dikabulkan gitu. Semoga yang ngomong tadi yang ngetik ngomong itu masuk neraka, masuk neraka gitu kan. Kata dia aku coba bahas kamu. Kan saya ngetik. Enggak ngomong. Anda berpikirnya sangat panjang. Jadi dia nggak ngetik. Jadi dia nggak ngomong gitu. Gue nggak ngomong. Gue masuk apa? Gue nggak tahu. Kan gue ngetik kan. Jadi semoga yang ngomong nggak ada percaya sama surga dan neraka, mungkin masuk neraka. Ya emang iya dia ngetik. Iya dia ngetik. Nggak ngomong. Nggak ngomong. Yang ngomong itu masuk neraka. Semoga yang ngomong. Terus dia balas juga. Kan saya ngetik nggak ngomong. Di situ dia pikir panjang. Ilmu dia tuh kayak udah masuk kali ke-6. Tadi 7. Nah terus apa nih question nih, yang pertama dari Alvin Purnama Putra, ini ada 2 nih. Alvin Purnama Putra orangnya juga di sini nih, ada mana ya rencananya ya sini. Hewan apa mirip kau? Sadat tuh Alvin
Putra ya? Alvin Purnama Putra. Purnama Putra, karena Anda mengasih suatu pertanyaan yang sangat inspirasi. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Hewan apa yang mirip kau? Saya tahu. Sapi. Karena kau adalah sapi. Wow. Kau? Bapak lu kerbau? Iya betul. Wah, benar ya. Berarti kita satu gen. Enggak, kan bapak lu kerbau, kau sapi. Bapak lu sapi. Bapak lu ke bawah. Oke, udah terus sudah jelas. Jadi itu. Oke, Super. itu pertanyaan, itu Itu jawaban jawaban. kita. Itu jawaban kita karena kau itu adalah sapi. Karena dia nanya tadi hewan apa yang mirip kau? Sapi. Kalau enggak yang mirip kau ya pasti buffalo. Kalau gue bilang sih besok ya Arvin ini suruh bangun pagi deh. Kenapa ya? Kalau bangun siang tuh kayak gitu rada ngeblank otaknya. Nah, jadi Memang. pertanyaan yang nggak patut Anda tanya di sini. Memang kita ini dikutuk. Kita harus menjawab, kita harus membuat dia tuh sadar kalau dunia ini sangat luas gitu. Pertanyaan seperti itu tolong jangan dipertanyakan kepada kita. Cuma yang benar-benar yang berinspirasi. Nah, kayaknya ini di pertanyaan kedua. Coba tanya dong. Dari Febri _ Anissa. Kayaknya besok buatnya tanya bangsat deh. Tanya bangsat gitu. Iya, siapa yang sering jadi korban pilih kasihnya ibu? Siapa tadi? Febri _ Anissa. Itu keluarga kita bukan? Enggak. Oh, alhamdulillah. Adiknya temen lu. Febri. Adiknya temen lu. Berarti dia kakaknya temen lu. Adiknya ini ponakannya Bu Lia. TK. Ya udah kenal aja dulu. Lupa sih. Siapa yang sering jadi korban pilih kasihnya ibu? Ibu nggak pilih kasih, ibu mah baik banget sama anak-anaknya. Gua apa lagi? Ibu tuh selalu memberi sesuatu yang kita tuh tidak dapat dari ayah, benar kan? Bener. Jadi ayah kita tidak dapat memberi itu. Ayah kita cuma mensuplai. Bapak ada kita. Jadi kayak ibu tuh sangat baik, ibu tuh sangat perhatian. Di saat anaknya sakit, ibu itu Tidur. enggak ngasih duit doang, suruh berobat sendiri. Berobat aja lu. Gua mintanya 50. Dikasih 300. Enggak, gua minta 50, 25 ke dokter, 25 jajan di sate di depannya Dokter Ida. Dokter Ida tuh, sadar tuh Dokter Ida, karena Dokter Ida yang membuat gua sehat lagi. Udah tinggi jabatan ibu itu kalau nggak salah di kota. Bu Ida keren. Mantap. Bu Ida, saya tahu ibu dari prakteknya masih di Purnas ya. Oh, Purnas. Dia membuat gua yang sakit menjadi gua yang semangat, gua yang ceria. Bu Ida keren. Yang tiga. Apa? Dengan pertanyaan yang sangat. Tadi kita udah jawab ya tadi ya. Udah. Ibu apa tadi? Sangat pilih kasih Enggak, ibu enggak pilih kasih. Memang kayak mana yang cakep aja anaknya kayak saya. Kayak saya apalagi. Gua sebenarnya lebih gantengan gua sebenarnya. Karena dia menakuti doang karena gua lagi banyak latihan fisik maka gua ganti. Yang ketiga dari orang yang pertama, tapi di pertanyaan yang ketiga gembel. Sama abang beda pabrikan ya? Sebenarnya tuh kami satu sperma. Enggak lah, gembel. Enggak, satu batang pohon. Terus, ini lu mau menceritakan awal mula jadinya Anda dan saya gitu. Anda lebih dari Tuhan, Anda. Obat Anda itu. Jadi, apa tadi pertanyaannya biar saya jawab? Sama abang beda pabrikan ya? Sama, cuman beda tahun. Made in-nya sama. Made in tahun. Oh beda. Kalau saya made in-nya kalau dekat itu tadi. Di situ tuh apa sih? Rumah polisi yang asrama. Gue sebut merek lagi. Hah? Iya, asrama apa namanya? Polda. Bukan yang sana. Asrama Talang Banjar. Asrama Talang Banjar. Dan Anda bukan bon kopi. Enggak ini. Tapi gua kan lahiran di rumah sakit, lu di bidan. Iya, kita beda kasta. Iya nggak apa-apa. Ya, karena orang tua gue pada saat itu masih biasa-biasa aja. Ya udah terus. Nah jadi kayak gitu. Jadi kita sama pabrikan, cuman gue dinamonya lebih tinggi. Beda yang garap. Beda yang garap. Gembel. Siapa lu? Maksudnya beda nama doang. Enggak sih beda pembuatannya. Iya. Kalau mobil tuh kan ada NIK, nomor induk kendaraan. Iya. Kalau Anda itu NIM, nomor induk manusia. Berarti Anda ada nomor rangkanya, jadi Anda tuh kayak mobil, ada digosok-gosok dulu.
gosok-gosok. Nah, nanti Lu per kira 5 tahun cek fisik, per 5 tahun Anda cek fisik. perpanjang itu tergantung pajak kendaraan. Anda berapa cc? Iya. Anda berapa cc? 25 menit. cc gembel. Oke lah itu. Nah, itu kayak mobil lah maksudnya gitu. Jadi kayak kita satu pabrik cuman beda tahun pembuatan. Iya. Sama Yuda juga beda tahun pembuatan. Jadi kita 3 saudara. Yang terakhir nggak dianggap. Iya, yang terakhir. Iya, yang terakhir nggak dianggap. Ya kan siapa tak tahu Kan kakak gue sama ibu masih satu. Lu doang. apa? Yang terakhir nggak dianggap. Lu yang nggak dianggap gembel. Obat. Ini pertanyaan yang ini kita udah bilang ya. Kita udah dari 530. Ya kopi mantap. Terus dari 532 pertanyaan kita udah milih sepakatan cuma 4 ya. Terakhir. Yang terakhir dari Dita Eritriana, stres gak sih? Wah ini pertanyaan buat lu bang. Stres gak sih bang punya adik kayak Rido? Enggak sih. Gue lebih Misi. Nah ini jawaban gue ya. Enggak sih, soalnya ya gue nerima kenyataan aja kalau gue harus punya adik gitu loh. Kayak gue harus menerima kenyataan, gue bakal dikasih kesayangan rasa sayang yang beda lagi ke orang lain, orang tua gue nggak apa-apa. Karena gue di situ gue belajar dewasa gue kayak gue punya adik. Nanti kalau dia gede bisa gue suruh-suruh. Nah jadi gue kayak mikirnya tuh jangka panjang. Jadi kayak nggak apa-apa nih orang disayang dulu nanti gue suruh-suruh kalau gede. Nah, jadi gue mikir jangka panjang. Jadi Anda sebagai adik saya sangat berterima kasih. Apalagi Anda sangat aktif. Nah kalau dia udah marah nih, chat WA-nya nih, gak bakal gue balas 5 hari 6 hari. Wow, serakam kata-katanya. Baru gue baca. Sangat mencekam kata-katanya. Ini biasanya gitu kalau dia lagi marah nih, kalau abang lagi marah. Sekian detik kata-kata itu kata-kata kasar muncul mulu kalau di WA. Ya udah, nggak bakal gue. katanya ada yang pernah dikit dari grup Aksen. apa benar? Benar. Karena apa? Karena saya tidak mengurusnya. Benar. Anda cuma memakan uangnya saja. Ya memang habis. Fuck Anda. Karena Anda jauh di sana dan saya ya menguasain semua. Jadi gitu deh ya. 4 pertanyaan itu udah habis ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bertanya karena 4 pertanyaan itu adalah 4 pertanyaan yang gua anggap bakal gua ingat terus. Ya. Karena apa? Ini episode pertama dan Anda menjadi saksi suksesnya episode selanjutnya. Karena buat jika teman-teman tidak dicari oleh pusat dan berarti 528 orang lainnya saya berterima kasih buat teman-teman semua. Belum. Buat teman belum gila masih banyak ini. 528 orang nanti bisa di podcast selanjutnya ngasih pertanyaan karena kita bakal milih-milih lagi karena besok kita ada penambahan. Nah, jadi gini, gua mau ngasih lempar lempar botol. Kagak, lempar botol sebunyi kontol. Belum. Jacob kopi. Minum dulu. jadi gitu ya, jadi kayak gue pengen ngasih kayak yang nonton video episode pertama ini kan sangat bakal booming pasti ya. Pasti sangat viral kayaknya. Iya. Sangat berbahaya juga. Tapi jangan viral di Twitter. Oh iya bahaya. Apalagi kalau nyarinya ada X-nya. Iya, apalagi kalau pagi-pagi itu ada trending topiknya. Apalagi kalau di akun yang kayak bodoh. Ya akun-akun memes di Instagram yang bagi linknya dong. Linknya dong kak. Linknya mana kan? Titip kan. Ini link yang ini bukan ya? Bukan bang. Cek story saya, linknya sudah ada di story ya. Cek bio aja kak. Nah itu sangat berbahaya kalau udah masuk Twitter atau ranah-ranah memes. Karena kami tidak mau nih apa yang karena podcast ini bukan podcast itu bahan lelucon. Iya, jangan sampai di podcast ada kata-kata motivasi di IG Oreces. Jangan sampai. Nah, Ya, jadi kayak ada motivasi itu. Jadi kayak di episode selanjutnya gua mau ngasih lempar ide nama apa ya? Podcast. Enggak nama podcast, nama judulnya apa nanti? Kita mau ngebahas tentang apa? Boleh kalian komen di bawah.
Mungkin juga kami kalau bisa sih kami kayak ada undang orang kalau bisa. Gak mau? Nah ya udah kita aja deh. Gak mau. Yang Jadi, boleh cuman ngasih masukan. Karena apa? Enak. Enggak. Ya, enak. Iya Masuk. sih. Boleh enggak? Iya dong, luar aja kok. Maksudnya airnya terus dibuang. Iya, nanti ini buang di luar. Minum boleh di dalam, Iya. cuman dikeluarnya di luar. Nah, Soalnya apa? takutnya. Cuman buangnya juga harus bener, karena kalau nggak bener banjir. Iya, apalagi biasanya kan kalau di sofa itu kan bisa becek. Apanya? Apanya? Hmm? Apanya? Kulit ininya. Bukan kulit. Kulit sintetik ya. Bukan Kalau yang kulit enak, kulit enak. ada tuh yang ada strap. Duh. Oke, buat teman-teman semua yang udah nonton. Jadi kayak jangan, gue nggak mau ini diselesaikan dulu. Anda tidak berhak di podcast saya Anda mengakhiri tanpa pemberitahuan saya. Jadi Anda harus menanyakan dulu, Bang, bagaimana podcast ini harus kita selesaikan? Nah, kalau saya belum ada kata-kata itu, jangan Anda sekali-sekali menyelesaikan suatu urusan yang bukan hak Anda. Iya. Anda cuma bisa bantu saya ngobrol aja. Iya. Jadi kayak, oke sih Do, kayak tadi sampai mana? Ini apa kayak podcast ini? Oh iya, judulnya boleh mau masukkan tentang apa kayak tentang jarak 10 tahun tuh cara ngobrolnya gimana, soalnya takutnya kaku gitu kan. Soalnya ini jokes bapak. Iya abang-abang lah, jok abang-abang nih, jok masih yang milenial, terus kayak kita lagunya kayak zaman-zaman gua emo, dia udah EDM, dia udah senja gitu. Kalau kayak kita kan kayak metal gitu, punk kan beda tuh aliran musiknya, terus cara bergaul sosial life-nya, terus juga lagi aliran kepercayaan ya. enggak, kita sama, kita satu keyakinan. Alhamdulillah sampai saat ini kita satu keyakinan. Beda bang. Hah? Apa? Apa? Enggak. Nah jadi kayak kita harus gimana caranya bisa bersatu di umur yang beda. Soalnya kadang keluarga yang kurang harmonis, iya, bisa jadi timbul suatu masalah di saat abang sama adenya itu beda terlalu jauh. Iya. Gap umurnya tuh udah terlalu jauh, tuh sangat pergaulannya udah beda, cara lucunya udah beda, cara penyampaiannya siapa tahu pas di zaman dia masih kasar gitu, pas di zaman adenya tambah kasar. Soalnya nggak ada yang lebih bagus kayaknya, jadi kayak gitu. Jadi itu boleh untuk jadi tema podcast. Terus juga itu cuman gue lempar aja, bebas. Kalau memang podcast ini sepi peminat, ya kita bikin. Emang itu dari kita yang harus bikinnya. Jadi kayak podcast ini gue lempar biar si pemirsa yang nonton acara podcast ini, kenapa Anda foto-foto? Saya mau ngasih kabar. Anda udah ingin mengadukan ini podcast ke pihak berwajib. Halo, hijab satu. Jangan sampai dong, soalnya masih minim. Iya, maksudnya kita bisa. Jadi gitu. Terus juga kayak teman-teman lu kalau mau ngasih masukan kan gue nggak tahu nih podcast apa yang untuk episode kedua harus digimanain. Ya, karena kita pasti butuh saran. Cuman ya itu kayak lo kalau mau nanya terus nggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya tentang gini-gini gitu. Apa kita belajar di podcast ini kayak belajar bahasa Jerman, boleh, Thailand, dan ada kan. Nah, jadi kayak bahasa ini beda-beda lah gitu loh, bahasa yang kayak ini cara ngobrol anak 90-an gimana sih? Iya. Cara ngobrol anak 2000-an gimana? Aslinya gimana sih? Hah? Aslinya gimana sih dulu? Siapa Anda? Anda siapa? Jadi gitu kayak cara ngobrol, cara ya ini bakal kita masalah itu juga bagus. Mantan ini kan cinta sama mantan beda loh. Iya. Nah jadi kayak asmara. Nah terus cara anak 90-an menghadapi masalah ini misalnya kan bisa juga jadi anak 90-an menghadapi masalah di DPR. 98 sebenarnya. Anda juga anak-anak zaman sekarang juga Anda berani ke DPR. Anda cuma mengupload foto. Saya ikut. Di grup keluarga Anda upload. Mana? Anda kasih ke orang tua Anda memperlihatkan di grup keluarga. Enggak ada goblok. Bangsat Anda, dan saya sendiri bangsat. Kalau Anda. Ya, kita selesaiin aja di podcast. Kan sudah gua bilang Rido, jangan mulai
menyudahin tanpa ada anjuran dari gue. Jadi kayak gini, bang, gimana kalau kita Bang, ya udah, gua pernah jadi sama lu nih. pelan-pelan. Boleh, Gimana kalau boleh. kita menyelesaikan masalah kita tutup pacaran kayak gitu dong. Jadi gini deh. Apa? Kalau ada kesimpulan atau saran buat kedepannya kan udah kita kasih tahu nih. Sarannya tadi apa, kesimpulannya mungkin ada yang dulu atau apa. Dengan podcast yang selama ini mungkin kita udah berbicara dengan cukup banyak, dengan apapun yang terjadi di antara umur jarak kita yang jauh ini udah kita sampaikan keadaannya maupun belum semuanya. Boleh di podcast selanjutnya. Pakai tanya. Gitu. Jadi buat teman-teman semua nanti bisa dikasih judul atau apa. Masukan sih. Masukan. Jangan dikasih judul karena kadang takut kalau ada yang belum ada judul. Ya takutnya skripnya nggak kelar. Pernah dengar nggak sih belum ada judul? Kan? Bro, belum pernah ya? Apa? Belum ada judul. Itu kan apa? Tema bokep zaman dulu tuh. Belum ada judul. Waduh. Tapi Anda bukan anak Bokep. Ada anak bokep. Enggak, karena itu viral di zaman dulu. Karena zaman dulu itu viralnya Udah goblok, ini udah malam. via Facebook sama Friendster. Jadi belum ada judul nama temanya. Anda harus pasti nonton. Anda download VPN, Anda cari, Anda masuk deep web. Karena buat teman-teman semua yang ingin mengasih saran nanti buat apa sih yang kita lakukan. Kan udah tadi gembel. Iya, di podcast kedua nanti. Sekarang Anda tinggal ngomong gini aja. Bang, kayaknya gimana kalau kita mengakhiri video? Nah, jadi gini coba. kita kelihatannya Di akhir podcast nanti gitu. Jadi kayak lu tuh kayak, Bang, gimana kalau kita udahin? Jadi keputusannya tetap di gua gitu. ya udah, Bang, jadi gimana nih? Apakah kita Bang, permisi Bang, mau ngomong. Itu ini bukan aplikasi. coba lihat. Oh, konten, Bang. Gimana deh? Nanti mau permisi, mau menyudahi podcast kita yang pertama, the first podcast. Nah, jadi kan enak ngejawabnya. Jadi Iya. kayaknya kita harus tutup gitu dong. Nah, Soalnya apa? Karena kita juga capek gitu ngomong terus. Capek. Apalagi Cuman kita tetap semangat kalau Anda menonton video ini terus dan Anda tidak skip video ini, kita akan semangat terus. 100 viewers saja nanti saya bakal posting saya push up 40 kali aja. Saya nggak ada apa-apa. Nah, jadi kayak itu, kita bakal kuat terus kalau yang nonton Banyak. juga kuat nonton kita. Apalagi mensupport kita Apalagi sponsor. dengan support oleh subscribe, share, and like mungkin juga bisa bikin kita semangat untuk buat kedepannya. Aduh, Anda sangat seperti YouTuber pada umumnya. Iya. Jadi kita Walaupun kita 150 subscribe, cuman kita harus optimis. gini loh, kita harus keren gitu, harus keren. Nggak apa-apa mau di subscribe mau enggak, cuman kita ngasih konten-konten yang sangat Tidak bermanfaat. bermanfaat pastinya. Sekali teman-teman. Oke Rido, kayaknya gitu aja podcast Terima pertama kasih. kita Ya, hari yang ini. pertama terima kasih buat dari sponsor dua sponsor pada podcast pertama. Sponsor dulu. Yang pertama ada Sales Coffee, terima kasih Enggar buat teman-teman semua yang karyawan Sales Coffee, terima kasih buat Sales Coffee-nya. Jacob, thank you Juanda. Do. Udah malam gitu. Thank you Juanda. Jadi sekian dari kami berdua ponakan. Ntar dulu dong, kan di gua lagi. Nah, thank you Juanda. Thank you yang udah nyaksiin podcast. Iya. Pertama, walaupun dibikin part 1 part 2, tetap nonton terus. Semoga aja kita bisa lanjut di podcast episode 2. Iya, amin. Semoga teman-teman yang nonton menunggu kita. Iya, kalau kita enggak nih. Ciduk. Iya. Nah, terus makasih teman-teman di belakang layar yang udah support di sini tuh kayak banyak animonya. Coba dong tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ada 20.000 cuman yang ada 2 juga. 2,5 mungkin. Siapa yang setengah? Ini yang punya barber katanya. Siapa ya? Jadi gitu. Thank you orang-orang di belakang layar. Episode pertama ini terima kasih juga buat antusias Anda luar biasa. Thank you Excel Barbershop yang udah mengasih tempat yang indah, bagus banget, yang bisa ini pangkas rambut kayaknya yang paling top di Jambi nih. Gila. Kayaknya keren, mesti cukur di sini. Ini banyak komen juga, Bang. Wah, harganya murah. Berapa ya, Bang? Baik, sini aja dulu. Iya. Enggak.
ih murah lah kayak gitu dengan hasil yang bagus. Kita hasil yang bagus. Kita orang anak Axel ya. Excel bagus sih, kayak gua ngeliat di IG-nya banyak sih komentar positif, terus hasilnya juga bagus-bagus. Tuh kan. Biasa orang tua udah pada batuk. Oke, kayaknya kita akhiri, Kita selesaikan kita sudahi. dan kita pamit kan. Nah, jadi kita bakal pamit nih ya. Ya, untuk podcast pertama pasti Podcast pertama. Semoga podcast kedua bisa lanjut. lanjut dengan nggak dikubur. Ya. Ya, Anda siapa? My santuy. Dan saya Bangsat. Kita kompak dong. Gitu. Kita satu Dan kita apa? satu coba Eh, kita apa? Enggak, maksudnya kamu siapa? My santuy. Dan saya Bangsat. Kita Pamit. Bye.